Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Langkah ini sekaligus menjawab tuntutan publik yang semakin keras. Namun, reformasi Polri tidak cukup hanya dengan mengganti Kapolri. Yang dibutuhkan adalah perubahan menyeluruh agar kepolisian bisa benar-benar melindungi masyarakat, memberi rasa aman, dan tidak lagi menjadi alat represif terhadap kebebasan berpendapat. Kabar pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah santer beredar sejak Jumat 12 September 2025 malam. Namun, DPR menyebut hingga kini belum menerima surat resmi dari Presiden. Publik menunggu, tetapi banyak pihak menegaskan agar perbaikan Polri tidak boleh berhenti hanya pada pergantian pucuk pimpinan. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menyebut ada beberapa hal mendesak yang harus dibenahi. Pertama, sikap represif polisi terhadap masyarakat. Ia pun mencontohkan dua insiden besar ketika polisi bertindak represif, yaitu bentrokan besar saat unjuk rasa akhir Agustus hingga awal September 2025 yang menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai banyak lainnya. Selain itu, tragedi Kanjuruhan tahun 2022 juga menjadi contoh kelam ketika 135 orang tewas akibat penggunaan gas air mata di stadion dan melukai lebih dari 500 orang. Kedua, soal independensi penyidikan. Banyak kasus menunjukkan adanya intervensi, pemerasan, bahkan rekayasa. Isnur menyebut kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa adalah contoh nyata. Menurutnya, fenomena no viral no justice juga menambah citra buruk kepolisian. Ketiga, kewenangan Polri yang terlalu luas, mulai dari urusan SIM, jasa keamanan, sampai PAM Swakarsa. Hal ini membuka peluang bisnis dan praktik pungutan uang dari masyarakat. Masalah lain yang tidak kalah serius adalah lemahnya akuntabilitas. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai pengawasan Polri masih sangat lemah, baik internal maupun eksternal. Ia menyebut Propam dan Irwasum tidak berjalan efektif. Kompolnas kurang berfungsi, sementara DPR kerap hanya memberi pujian. Padahal menurutnya, pengawasan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan pelanggaran HAM. Selain itu, peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies Niki Fahrizal menyoroti kultur kekerasan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang yang masih melekat di tubuh Polri. Rentetan kasus pelanggaran yang melibatkan polisi terus bermunculan dalam 1 tahun terakhir. Mulai dari penembakan siswa di Semarang, polisi tembak polisi di Solok Selatan, hingga kasus-kasus internal seperti pembunuhan dan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anggota kepolisian. Menurut Niki, reformasi harus menyentuh pendidikan dan rekrutmen sejak awal. Senada, pengajar Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Herdian Syah Hamzah menyebut pembenahan sistemik dari hulu ke hilir diakui sebagai langkah yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, proses reformasi harus menyentuh akar persoalan yang selama ini telah menjadi rahasia umum dan menggerogoti kepercayaan publik. Salah satu titik awal yang paling krusial adalah proses perekrutan di tubuh kepolisian. Sementara itu, Koordinator BRIN Sarah Nur Aidi Siregar mengingatkan bahwa sebenarnya sudah banyak rekomendasi reformasi Polri yang dibuat sejak lama, mulai dari LIPI, Setara Institut, hingga Puslitbang Polri sendiri. Namun masalahnya adalah minimnya kemauan politik untuk menjalankan rekomendasi itu. Reformasi Polri selalu jadi wacana, tapi jarang benar-benar dijalankan. Karena itu, momentum reformasi kali ini seharusnya tidak hanya sebatas pergantian Kapolri.
Sarah juga mengingatkan, sebelum melangkah mereformasi Polri, perlu ada penyamaan persepsi mengenai seberapa dalam persoalan yang membelit institusi Korps Bayangkara tersebut. Kajian masalah mesti dilakukan secara komprehensif, didukung data dan hasil kajian yang objektif. Iya, perbaikan sistemik dari hulu ke hilir mutlak dilakukan, mulai dari pola pendidikan, rekrutmen yang bersih, pengurangan kewenangan hingga pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran. Pergantian Kapolri mungkin bisa jadi pintu masuk, tetapi tanpa perubahan mendasar, Polri akan terus terjebak dalam tanda kutip dosa-dosa lama yang merusak kepercayaan publik.